saya Nur Khofifah dengan NIM 23810700127. Di sini saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Mari kita simak selanjutnya. Langsung saja pada jawaban soal yang pertama, yaitu rencana pembangunan TPA modern ini menimbulkan ketegangan antara sains dan masyarakat. Pemerintah berpegang pada kajian ilmiah yang menyatakan bahwa TPA modern itu aman, tetapi masyarakat itu meragukannya karena khawatir terhadap kesehatan dan air bersih. Konflik ini tuh bisa menjadi sinergi jika hasil kajian disampaikan secara transparan. Hubungan teknologi dan lingkungan itu juga menimbulkan dua sisi. Teknologi TPA itu dirancang untuk mencegah pencemaran, namun jika pengelolaannya buruk justru berpotensi mencemari tanah dan air. Sebaliknya, teknologi yang dikelola dengan baik dapat melindungi lingkungan. Nah, pada hubungan lingkungan dan masyarakat, konflik ini muncul karena warga itu takut lingkungan dan lahan pertanian itu rusak. Namun jika lingkungan terjaga, masyarakat itu justru mendapat manfaat yang berupa kesehatan dan berkelanjutan ekonomi. Sementara itu, hubungan teknologi dan masyarakat ini menunjukkan ketidakpercayaan warga terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola teknologi secara konsisten. Meskipun teknologi tersebut itu sebenarnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Jawaban soal yang kedua yaitu perbedaan mendasar kedua pendekatan terletak pada kedalaman pengalaman belajar siswa. Pada pembelajaran guru A, pada pembuatan poster biodigester lebih menekankan pemahaman konsep dan penyampaian informasi. Ranah afektif dan kreativitas siswa itu masih terbatas karena siswa itu belum terlibat langsung dalam penerapan dan pemecahan masalah nyata. Nah, sebaliknya pendekatan guru B melalui proyek pembuatan prototip penyaring air memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi siswa itu terlibat aktif sejak perencanaan hingga evaluasi, memiliki rasa tanggung jawab, peduli terhadap masalah air bersih, serta kreativitasnya yang berkembang karena harus merancang, mencoba, dan memodifikasi alat. Oleh karena itu, pendekatan guru B itu lebih mencerminkan integrasi sains, teknologi, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Jawaban soal nomor 3 yaitu indikator awal. Pada indikator awal, siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Nah, kelebihan untuk indikator tersebut yaitu rumusan sudah jelas dan sederhana, sesuai dengan karakteristik siswa kelas 5, relevan dengan tema sumber daya alam. Dan untuk kelemahannya yaitu hanya mengukur kemampuan mengingat atau C1, belum melatih HOTS, tidak kontekstual dengan masalah nyata, dan belum mengintegrasikan SETS. Yang selanjutnya yaitu indikator hasil perbaikan atau SETS dan HOTS. Jadi indikator yang pertama tadi diperbaiki menjadi siswa mampu menganalisis pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis air di lingkungan sekitar serta mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nah, indikator tersebut itu berada pada level C4 sampai C5 HOTS dan kontekstual. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran atau SETS integratif. Yaitu yang pertama mengamati. Jadi siswa itu disuruh mengamati gambar ataupun video teknologi pemanfaatan air. Yang kedua menganalisis. Disuruh diskusi cara kerja dan manfaat teknologi. Yang ketiga yaitu mengevaluasi. Siswa disuruh menilai dampak lingkungan dan sosial. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Jadi pada tahap akhir yaitu siswa itu disuruh mempresentasikan hasil dan simpulan teknologi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu integrasi SETS. Yang pertama science yaitu konsep sumber daya air. Yang kedua teknologi yaitu teknologi tepat guna. Yang ketiga environment yaitu dampak lingkungan. Dan yang terakhir society yaitu manfaat bagi masyarakat.
Yang selanjutnya yaitu jawaban soal nomor 4. Sebagian praktisi pendidikan berpendapat bahwa pendekatan SETS terlalu kompleks untuk diterapkan di MI ataupun SD. Pendapat ini dapat didukung karena siswa MI ataupun SD itu masih berada pada tahap berpikir konkret, sementara SETS ini menuntut keterkaitan lintas disiplin antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran serta kesiapan guru juga dapat menjadi kendala jika pendekatan SETS ini diterapkan tanpa adanya penyederhanaan. Namun, di sisi lain, pendekatan SETS ini sebenarnya sejalan dengan prinsip pembelajaran di MI ataupun SD yang bersifat kontekstual, tematik, dan berbasis pengalaman nyata. SETS itu tidak menuntut kedalaman teori, melainkan mengaitkan konsep sains dengan teknologi sederhana dan lingkungan sekitar yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Berdasarkan kedua argumen tersebut, pendekatan SETS ini tetap layak diterapkan di MI ataupun SD dengan catatan disesuaikan dengan karakteristik siswa, penyederhanaan melalui konteks lokal, metode konkret, dan diskusi sederhana itu memungkinkan siswa memahami keterkaitan ilmu dengan kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan esensi SETS. Yang terakhir yaitu jawaban soal nomor 5. Di sini suruh membuat modul ajar proyek berbasis SETS. Judul proyeknya yaitu Sekolah Bebas Sampah Plastik dari Masalah Menuju Kreasi. Untuk jenjang MI ataupun SD kelas 4 sampai 5. Mata pelajarannya itu IPAS. Modelnya itu model pembelajarannya Project Based Learning atau PBL berbasis SETS. Alokasi waktunya itu untuk 4 kali pertemuan. Nah, untuk latar belakangnya yaitu banyak siswa membeli jajanan berkemasan plastik sehingga sampah plastik itu menumpuk di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan SETS, siswa itu diajak memahami masalah lingkungan dan menghasilkan solusi kreatif yang bermanfaat. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan dampak sampah plastik, terus mengamati kondisi lingkungan sekolah terkait sampah, membuat karya sederhana dari sampah plastik, menunjukkan sikap peduli dan kerjasama. Nah, untuk integrasi SETS itu, yang pertama SCIENCE yaitu dampak plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Yang kedua environment yaitu observasi sampah plastik di sekolah. Yang ketiga teknologi yaitu daur ulang sampah plastik dengan alat sederhana. Yang terakhir yaitu society yaitu kampanye sekolah bebas sampah plastik. Yang selanjutnya yaitu langkah pembelajaran. Yang pertama identifikasi masalah, jadi observasi dan diskusi sampah plastik di sekolah. Terus yang kedua perencanaan, yaitu siswa menentukan solusi seperti membuat poster, pot bunga, tempat pensil, dan lain-lain. Yang ketiga pelaksanaan, siswa membuat produk dari sampah plastik. Yang keempat yaitu presentasi, jadi siswa itu disuruh mempresentasikan hasil dan kampanye peduli lingkungan. Untuk asesmennya yaitu pada proses, keaktifan, dan kerjasama. Nah, pada produk itu kreativitas dan fungsi karya. Pada sikap yaitu kepedulian dan tanggung jawab. Untuk produk akhirnya yaitu karya daur ulang sampah plastik. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.